Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Dika Bu ya. Saya dari Bandung. Saya di sini ditugaskan untuk melakukan penyuluhan tentang perlindungan anak Bu ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak anak itu apa Bu? Jangan-jangan kita juga masih anak-anak. Kita juga masih anak-anak sebenarnya Bu ya, anak-anak bagi orang tua kita Bu ya. Tapi menurut undang-undang anak itu adalah seseorang yang berusia maksimalnya 18 tahun dan masih minimalnya di dalam kandungan. Nah, itu yang disebut anak Bu ya. Kemudian ada hak-hak anak Bu. Hak-hak anak diantaranya yang pertama hidup dan berlangsung hidup anak. Yang kedua kebebasan berekspresi, berpikir dan menyatakan pendapat. Jadi kalau misalkan anak-anak ibu menyatakan pendapat itu harus dihargai ya Bu ya. Jangan menghardik karena itu akan berdampak terhadap kepercayaan anak-anak ibu ya. Terus yang ketiga, hak anak itu menikmati lingkungan yang aman dan bermain dan berekspresi. Jadi anak-anak itu biarkanlah mereka menikmati masa-masanya gitu Bu ya. Jangan disuruh buat kerja karena kan belum saatnya Bu ya. Terus yang lainnya yaitu ada undang-undang tentang perlindungan anak Bu ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, lalu Nomor 25 Tahun 2014 dan Nomor 17 Tahun 2018 Bu ya. Kemudian ada jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Yang pertama kekerasan fisik contohnya memukul, menampar. Nah, itu gak boleh Bu ya, karena itu kasihan kepada anaknya, karena itu akan berdampak terhadap mental dan fisik anaknya juga. Yang kedua ada kekerasan terhadap anak yaitu secara seksual. Banyak ya sekarang yang pelecehan seksual terhadap anak-anak. Nah, mudah-mudahan di sini mah nggak ada ya. Terus yang ketiga secara emosional, itu kekerasan yang melibatkan penghinaan atau ejekan. Biasanya terjadi di sekolah-sekolah ya Bu ya, ejekan antar anak-anak gitu. Terus penyebab kekerasan terhadap anak, yang pertama ada faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan di sini bisa terjadi karena kurangnya rasa aman dari anak-anak, terus konflik di keluarganya. Yang selanjutnya yaitu kualitas dari orang tua ya. Yang selanjutnya ada faktor individu, yaitu ketidakstabilan emosional dari orang tua biasanya. Yang selanjutnya ada faktor sosial. Nah, ini biasanya dari lingkungan di sekitar kita Bu ya. Terus dampak buruk terhadap anak. Dampaknya itu tentu ketika terjadi kekerasan terhadap anak itu akan berdampak bagi fisik dan mental anak-anak. Ketika kekerasan fisik terjadi, biasanya anak-anak akan cedera fisik, biasanya kan memar kalau dipukul ya, kalau ditampar. Itu kemudian psikologis anak biasanya terganggu. Biasanya kalau misalkan psikologisnya terganggu, di rumah biasanya terlihat biasa-biasa saja, tapi di luar mereka akan merasa terganggu gitu Bu. Terus gangguan makan, sulit makan, nafsu makannya terganggu, terus sulit tidur, kemudian terjadi masalah kesehatan dalam jangka panjang gitu ya. Yang kedua, perkembangan dan belajar anak akan terganggu juga. Ketika terjadinya kekerasan terhadap anak, biasanya kan pola pikir atau daya ingat anaknya masih kuat Bu ya. Jadi satu kejadian itu akan terus keinget kalau sama anak-anak. Jadi diusahakan ketika anak-anak, senakal apapun anak-anak, jangan sampai ada kekerasan. Pak cenah kumaha lamun misalkan anaknya bandel itu. Nah, itu diusahain biarin aja, maksudnya bukan dibiarin tapi
dikasih masukannya secara pelan-pelan ya, jangan sampai ke kekerasan ya. Biasanya kan kalau misalkan kitanya lagi emosi, nah itu diusahain emosinya kita kontrol dulu, baru kasih masukan ke anak-anak secara baik dan halus. Terus dampak buruknya terhadap hak dan kebebasan, yaitu pelanggaran hak-hak anak, kehilangan rasa aman dan hilangnya rasa kepercayaan diri. Jadi ketika terjadinya kekerasan terhadap anak atau pelecehan terhadap anak, biasanya kepercayaan diri mereka hilang, jadi nggak mau berinteraksi kepada masyarakat gitu ya. Lalu ada cara mencegahnya gimana? Cara pencegahnya itu melalui pendidikan anak. Pendidikan anak gak harus di sekolah, tapi yang utamanya di rumah Bu ya. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak dengan baik Bu ya. Terus ada sanksi Bu bagi orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak atau melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Bisa jadi bisa di penjara juga gitu Bu ya, tergantung kepada bobot pelanggaran yang dilakukan. Terus potensi perilaku tindakan pelanggaran perlindungan dan cara pencegahannya, biasanya potensinya itu terjadi di lingkungan, kemudian di rumah dan di sekolah. Itu biasanya potensi terjadi pelanggaran perlindungan terhadap anak. Nah, pencegahan kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai guru bagi anak-anak kita Bu ya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama yang berinteraksi terhadap anak gitu Bu ya. Nah itu mungkin Bu dari saya. Ada yang ditanyain nggak Bu? Enggak. Ya udah Bu, makasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.